Oke, lanjut ya ke tahap berikutnya, yaitu wireframe. Nah, di wireframe ini kita perlu membuat kerangka objek, di mana sebelumnya ada sketsa-sketsa yang akhirnya kita pilih dan kita coba bikinlah kerangka objeknya ini, atau line artnya gitu. Nah, setelah itu kerangka objek ini kita bisa sesuaikan supaya bentuknya lebih rapih gitu ya. Nah, ketika udah selesai, kita bisa sesuaikan komposisi objek ini sehingga bisa menampilkan sajian yang lebih pas lah untuk dilihat di mata. Oke, kita langsung lanjut ke Figma. Nah, kalau sebelumnya kita sudah mengumpulkan berbagai inspirasi yang kira-kira bisa jadi patokan kita untuk bikin ilustrasi, sekarang kita coba yuk untuk mulai sketch. Nah, ini biar enteng, kita coba jadiin satu gambar ya. Ini kita coba buat sketch. Nah, di sini kita paste. Nah, untuk membuat sketsa, kita bisa gambar di kertas gitu, atau juga bisa gambar di aplikasi-aplikasi yang udah ada gitu di smartphone-nya teman-teman. Atau kalau mau gambar di Figma langsung, bisa nih, kita pakai tools pencil gitu. Oke, jadi kita mulai coba ya untuk bikin ilustrasinya satu-satu. Oke, pertama ide apa ya yang sekiranya bisa muncul di sini? Jadi bayangin tadi framenya kotak ya, kemungkinan ada beberapa opsi yang bisa kita berikan gitu. Oke, di sini kita mulai timelapse ya, timelapse dimulai. Nah, teman-teman, akhirnya di sini kita bisa ngedapetin beberapa sketsa yang bisa jadi patokan kita untuk kita jadiin ilustrasi ya. Yang pertama ini penyampaiannya adalah bahwa barangnya itu udah sampai terus udah dibukain sama si penerimanya gitu. Nah, yang kedua ini dari sudut pandang si penerimanya, di mana dia ngelihat driver menyampaikan makanannya gitu, terus ada ucapan apalah gitu. Nah, kalau yang ketiga ini inspirasinya dari si peephole yang ini ya.
di mana ini menunjukkan sudut pandang dari si penerima kalau barangnya sudah siap untuk diterima sama si dan drivernya juga udah sampai gitu. Nah, yang keempat ini untuk menunjukkan kalau driver itu sudah taruh barangnya di suatu tempat tertentu ya, gitu. Yang misalnya di sini ada di meja, ini pintu, dan ini ada kursi gitu. Jadi memang pas lagi bikin sketch ini tujuannya itu bukan buat gambar yang bagus gitu, tapi gambar yang jelas bisa menunjukkan konteks atau pesan yang mau kita sampaikan. Nah, yang kelima ini lebih ke ada sebuah kresek gitu, udah kresek gitu aja. Nah, yang keenam ini dia ini mirip dengan yang satu, tapi perbedaannya adalah dia ini belum dibuka. Karena konteksnya kan tadi barang atau makanan itu sudah sampai, jadi ceritanya masih nungguin nih si drivernya kayak gitu. Nah, dari sini teman-teman bisa menentukan mau lanjut dari sketch yang mana kayak gitu. Apakah dari yang ini, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, atau yang keenam. Nah, kalau dari saya sendiri, karena konteksnya adalah, mari kita lihat konteksnya atau pesannya gitu. Kita lihat briefnya ya. Buat ilustrasi yang menguatkan menyampaikan bahwa pesanan udah tiba di depan rumah pada aplikasi pemesanan makanan. Jadi barangnya sudah sampai di depan rumah dan driver sudah drop di depan rumah. Selamat menikmati. Jadi, oke. Bisa yang keempat atau bisa yang keenam. Kalau yang empat ini berarti drivernya itu udah mau ninggalin gitu ya. Jadi dia kayak nunjuk gitu. Tapi kalau yang keenam drivernya masih nungguin dia gitu. Nah, kalau yang kelima nggak ada nih tentang si drivernya sendiri. Jadi ya agak canggung lah gitu. Kalau yang satu kan berarti dia barangnya udah sampai gitu dan udah disambut sama si penerima. Agak susah ya. Tapi nggak apa-apa, demi kecepatan dan ketepatan dalam course ini, saya akan memilih untuk ngambil ilustrasi atau sketch yang ada di poin nomor 6. Jadi kita akan lanjut ya di sketch yang ke-6. Nah, berikutnya kita akan lanjut ya untuk bikin kerangka dasar atau kerangka objeknya. Dari sini kita bisa masuk ke wireframe, habis itu kita paste. Nah, jadilah bentuk seperti ini. Nah, untuk bikin kerangka objek, paling dari sini ada image 1, kita bisa ganti nama, double klik, guide, salah. Nah, kayak guide atau panduan gitu ya. Nah, ini kita kunci, terus transparansinya kita bikin jadi 32 mungkin. Ya, angka berapapun nggak apa-apa lah. Yang penting kan nggak begitu terlalu kelihatan gitu. Jadi pas kita tiban, kita bisa bikin ilustrasi atau garis-garis yang lebih kuat. Oke, kita coba bikin path ya, atau bikin kerangka objek. Kita bisa pakai pilihan pen. Jadi kalau sebelumnya pakai pencil, kita sekarang pakai pen. Oke, timelapse kita mulai.
Oke, nah sekarang kita udah dapat nih bentuk yang udah lebih rapih ya. Dalam artian yang lengkung-lengkungannya itu sudah diterapkan. Jadi ya kayaknya udah agak mendingan ya kalau kita bandingkan dengan versi sebelumnya. Atau sebelumnya lagi gitu ya. Nah ini udah jadi nih bentuknya. Nah sekarang kita coba ya untuk ngelompokin mereka menjadi satu kelompok yang terpisah gitu. Misalnya kalau yang ini pohon, ini kita grup dulu. Kita namain dia objek pohon. Kita klik ke sini grup. Kalau grup tadi kita bisa pakai CTRL-G atau klik kanan pilih grup. Nah, ini juga kita bisa kasih, kita grup, kita namain bata gitu atau batu bata, bricks, sih gitu. Nah, begitupun dengan objek orangnya nih, atau si drivernya. Ups. Kita coba grup dan kita namain ini driver. Oke. Ini juga sama ya. Tadi namain bata. Ini kita namain pintu. Nah, sehingga satu ilustrasi ini udah kelihatan nih objek-objeknya. Nih ada pohon, ada bricks 2, nih ada sorry. Ini ada pintu dan ini ada drivernya atau si orangnya. Ini ada barang makanannya gitu ya. Nah, kenapa kita harus bikin kayak gini? Karena kita perlu menyesuaikan sesuai dengan komposisinya. Nah, sekarang mari kita coba untuk bikin komposisi 3x3 atau rule of third. Pertama, kita bisa bikin beberapa kotak gitu. Ini ada 3 kotak. Ini fill-nya kita kurangin dan kita tambahin stroke-nya di situ. Kita group. Oke. Ini udah kebayang ya untuk si kotaknya gitu. Sementara kita coba ambil brief. Ini adalah frame-nya. Nah, ini kita coba taruh ya, ini di sini. Nah, berarti ini itu kalau kita coba sesuaiin ukurannya. Nah, iya, nah kurang lebih seperti ini nih. Setelah itu si objek ini kan karena gede banget ya, kita coba kecilin. Berantakan, ulang. Ini grup 6 atau komposisi. Panduan komposisi ini warnanya kita ganti jadi warna merah ya biar kebayang. Dan beda juga gitu susunannya. Oke, ini kita pilih semuanya, terus kita geser. Nah, kita mau pakai rule of third. Jadi seenggaknya si karakternya ini, si drivernya ini, karena kata kuncinya adalah driver, pintu, sama paling elemen-elemen tambahan itu pohon, ya udah. Jadi kita bisa sesuaikan si drivernya ini, mungkin akan lebih oke kalau dia agak lebih besar kali ya. Apakah dia, oh ya kayaknya gini. Jadi lihat nih, point of interestnya adalah di wajahnya sama di ya kena-kena tipis kali ya si produknya gitu. Nggak apa-apa kalau ternyata nggak tepat sasaran, nggak persis di sini gitu ya si objek. Dari sini pintunya kita geser. Ini tanaman-tanamannya juga kita geser gitu. Nah, oke, habis itu paling ya ini nggak kebagian tempat ya, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi seenggaknya dari sini, ini kalau misalnya kita coba duplicate lagi ya, di frame 10, kita lihat, ini panduan komposisinya kita hapus,
Nah, habis itu dari sini, nah jadi kelihatan nih, kira-kira areanya akan seperti ini. Nah, kalau di frame kan kita bisa ngebingkai ya, semuanya bisa sesuai dengan ukurannya si frame gitu. Nah, kalau kita klip, dia akan menyesuaikan bentuknya, jadinya seperti ini. Gitu, jadi udah kebayang ya kira-kira seperti apa untuk tampilan wireframe yang sesuai dengan komposisi yang kita mau bikin. Nah, setelah ngedapetin bentuk yang udah lumayan oke, sesuai juga dengan komposisi, berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana caranya menerapkan coloring.